dan itu ke area tertentu. Setelah memasang detonator, kemudian sebuah brankas terjatuh ke lantai pertama, dibawa pergi dengan sebuah speedboat oleh 2 orang. Tapi korban mengetahuinya. Segera mereka mengejar dengan speedboat. 2 perahu dengan kecepatan tinggi, berkejaran keluar masuk di sungai yang sempit. Jarak mereka semakin dekat dan dekat. Saat pencuri itu hampir terkejar, 2 kapal tiba-tiba muncul di depan mereka. Mereka berbelok tajam dan menghindar. Tapi para pengejar terlambat bereaksi dan menabrakkan speedboat ke pasir. Mereka tidak bisa bergerak. Mereka tidak tahu, bahkan jika mereka berhasil mengejar, belum tentu mereka bisa membawa brankas kembali, karena brankas asli yang jatuh dari lantai sebenarnya telah tenggelam di bawah air. Speedboat itu hanya sebuah tipuan yang sudah disiapkan sebelumnya. Di saat yang sama 2 pria dengan pakaian selam sedang membongkarnya. Operasi pencurian ini digagas oleh John. Yang dia lakukan hanyalah mendengarkan suara roda berputar, dan dia bisa mendapatkan kombinasi untuk membuka brankas. Hanya butuh beberapa menit, kemudian brankasnya dibuka. Kotak itu dipenuhi dengan batangan emas mengkilap. Hasil curian sudah di tangan. Polisi segera tiba dalam waktu singkat. Mereka bergegas mengemas emas batangan. Akhirnya mereka lolos dari kejaran polisi. Kemudian mereka bertemu di sebuah gunung bersalju dan membagikan hasil mereka. Emas itu bernilai 35 juta dolar. Itu cukup untuk membuat mereka bahagia sepanjang sisa hidup mereka. Ini juga menjadi aksi terakhir mereka, karena John merasa sudah tua. Dia ingin kembali ke masa tuanya. Mereka dengan cepat membagi hasil curian, lalu bersiap untuk turun gunung dan kemudian berpisah. Tapi seberapa jauh mereka bisa melalui jalan yang sempit? Sebuah mobil menghalangi jalan mereka. Steve mengangkat senjatanya dan menyuruh mereka untuk diam. Pintu belakang dibuka dan seseorang mulai mengeluarkan emas. Mereka sudah dikhianati oleh Steve. John ingin lari karena dia lebih suka tidak memiliki emas. Tapi Steve tidak akan membiarkan mereka pergi. Dia langsung menembak John. Mobil itu lepas kendali karena panik dan jatuh ke dalam danau. Danau itu dipenuhi es dengan suhu yang sangat rendah. Kemungkinan tidak ada yang selamat dari tenggelam. Tapi Steve belum yakin, dan dia terus menembak, sampai melihat tubuh yang mengapung. Steve akhirnya merasa cukup. Tapi yang tidak dia duga adalah, ada sisa botol oksigen di dalam mobil. Dengan sedikit oksigen ini, Charlie berhasil selamat. Charlie memegang tubuh John yang dingin, bersumpah untuk membalas kematiannya. Sebuah kamera masuk melalui lubang bor, untuk menemukan garis kuncinya, menyambungkan ke pusat daya. Hanya perlu 4 menit 43 detik. Kemudian brankas itu berhasil dibuka. Si cantik berambut perak ini adalah Stella. Dia sering membantu polisi dalam memecahkan kejahatan. Tapi hari ini, di kantornya, ada pencuri. Dia adalah pemimpin para pencuri. Dia adalah Charlie. Dia datang karena dia menemukan petunjuk tentang keberadaan Steve. Jadi Stella adalah putri dari John. Itu sebabnya Charlie mengundangnya untuk bekerja dengannya, untuk membalas kematian ayahnya. Tentu saja gadis itu setuju. Keduanya segera datang ke titik temu. Charlie memperkenalkannya kepada teman-temannya, seorang petualang cinta, seorang teknisi dan tukang bongkar. Mereka mulai membuat rencana. Mereka akan mencuri emas langsung dari rumah Steve dan meninggalkan Hollywood dengan api menyala. Jadi hal pertama yang perlu mereka ketahui adalah jarak dari rumah ke stasiun. Tapi mereka meremehkan lalu lintas di Hollywood. Ternyata lalu lintas di sini sangat macet. Jarak hanya 1 kilometer. Butuh 1,5 jam berjalan kaki. Mereka bisa mengejar Steve dengan berjalan. Tidak ada yang tidak mungkin dengan teknologi. Mereka mulai meretas sistem manajemen lalu lintas pemerintah, melewati beberapa akses, berpura-pura sebagai orang dalam, dan melewati sistem autentikasi. Akhirnya berhasil masuk, cukup dengan menekan beberapa tombol. Persimpangan jalan penuh dengan kekacauan. Kemudian tekan beberapa kali lagi, lalu lintas kembali normal lagi. Dengan cara ini mereka dapat mengontrol sinyal sendiri ketika mereka melarikan diri. Mereka mulai mengamati rumah Steve, dan mencoba mencari tahu keadaan di dalam rumah. Tapi Steve adalah seorang pencuri. Biasanya pintunya selalu tertutup. Ada anjing keamanan dan polisi. Sulit untuk menyelinap masuk. Tapi mereka menemukan solusi. Pertama, mereka mencabut semua saluran keluar, lalu membuat peralatan kehilangan sinyalnya. Steve pasti akan menyuruh orang untuk memperbaiki. Dan kemudian Rob keluar dan memukul seorang karyawan perusahaan telekomunikasi. Dia mendapatkan kunci mobil dan seragamnya. Dan kemudian Stella, yang tidak dikenali Steve, membawa kamera pengintai dan berpura-pura menjadi pekerja telekomunikasi. Keamanan yang mudah ditipu. Akhirnya Stella berhasil masuk ke rumah Steve. Kehidupan Steve berbeda dari keluarga lain. Ia mulai memamerkan rumahnya kepada Stella. Gadis itu berpura-pura mendengarkan bualannya. Kemudian ia menyelinap dan menemukan brankas. Akhirnya mereka telah menemukan tujuan mereka. Ada partner di luar yang membantu Stella. Gadis itu memperbaiki saluran dalam 3 kali percobaan. Tapi saat akan beranjak pergi, Steve memanggilnya. Stella terlihat panik. Untungnya, Steve bersikap baik-baik saja. Dia mengundangnya untuk makan malam. Meskipun Stella tidak tahan dengan pria yang kejam ini, tetapi untuk lebih memahami kebiasaan Steve, dia berjanji untuk datang. Steve memiliki hal lain yang harus dilakukan sebelum kencan. Dia menyelinap ke toko perhiasan.
yang merupakan pasar gelap. Ia bertujuan untuk menjual emas pada Yevon. Tapi setelah Yevon mendapat emas itu, sekilas dia mengetahui, ini adalah emas batangan yang dirampok di Venesia beberapa waktu lalu. Identitas Steve terungkap. Tapi Yevon bukan negosiator yang baik. Dia akan mengambilnya dan melupakannya. Tapi setelah Steve tahu bahwa identitasnya terungkap, dia marah dan takut. Dia mengeluarkan pistol dan membunuh Yevon. Steve mengambil emas batangan dan uangnya. Setelah itu dia pergi. Seorang pria datang. Dia adalah sepupu Yevon yang sudah terbunuh. Dan seorang pemimpin geng terbesar di kota. Di sebuah restoran mewah, Steve dan Stella duduk bersama mengobrol dengan canggung. Tiba-tiba Steve meraih tangan Stella. Matanya menjadi sangat liar. Mereka berdua telah setuju untuk makan malam bersama. Steve dan Putri John. Steve tiba-tiba berubah sikap. Hanya karena Stella mengatakan sesuatu. Saya percaya siapapun, tapi jangan percaya pada kejahatan di hati manusia. Ini sebenarnya adalah omongan John sebelum dibunuh oleh Steve. Dan kalimat yang sama keluar dari mulut gadis itu. Steve segera mengenali identitasnya. Stella ditangkap dan memaksa Charlie keluar dari belakang. Charlie duduk untuk berbicara dengannya. Tapi Steve yang licik tidak hanya menebak tindakan mereka, tetapi juga terus merayu Charlie dengan kata-kata. Charlie sangat marah sehingga dia memukul Steve dan pergi. Dia kembali ke titik pertemuan, dan mencari tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tetapi mengetahui bahwa Steve akan melarikan diri. Jadi dia sengaja membuatnya marah, sehingga dia bisa melarikan diri. Pada saat ini Steve sudah memesan pesawat kargo untuk besok. Dia berencana untuk melarikan diri ke negara lain. Tidak hanya itu, dia juga mengatur 3 kendaraan lapis baja ke bandara dari rute yang berbeda-beda. Dengan pengetahuan mereka tentang Steve, hanya satu dari ketiganya yang benar. Tetapi mereka tidak punya waktu untuk menyelidiki. Mereka hanya memiliki satu pilihan sekarang, dan itu adalah kontrol lalu lintas. Dan benar saja, 3 mobil lapis baja datang ke properti itu. Bentuknya sama persis, benar-benar tidak bisa dikenali dengan mata telanjang. Tapi mereka punya cara. Metodenya sangat sederhana, yaitu dengan mengukur tinggi mobil. Ketinggian mobil yang dimuat untuk emas batangan berat harus lebih pendek dari yang lain. Benar saja, dengan membandingkan mobil, mereka dengan cepat mengetahui salah satu dari mereka. Mereka mulai beraksi. Lil melakukan invasi penuh ke sistem transportasi. Kemudian mengubah sinyal lalu lintas dengan acak. Segera lalu lintas dilumpuhkan dan banyak kecelakaan terjadi. Agar tiba tepat waktu, pengawal memilih untuk mengambil jalan memutar. Dan disitulah mereka jatuh ke perangkap. Mereka hanya bisa mengikuti lampu petunjuk yang dimanipulasi. Mobil itu datang ke arah yang diinginkan. Stephen di dalam heli mengetahui mana yang mengangkut emas batangan. Dia mengikuti dengan gugup. Tapi kemudian mobil lapis baja juga mencapai titik perangkap. 3, 2, 1. Mereka memakai metode yang sama untuk mencuri brankas dari Steve. Mobil lapis baja itu dicuri. Di saat yang sama orang-orang yang menunggu di bawah segera mengambil tindakan. Mobil lapis baja itu dibuka paksa dan ada brankas di dalamnya. Stella pun beraksi. Dia memakai metode lama, membuka kunci kombinasi dengan cepat. Pintu terbuka dengan kilatan cahaya keemasan. Batangan emas benar-benar ada di dalam satu mobil. Mereka mengemasnya dan membawanya pergi. Belum jauh berjalan, ada yang mengejar mereka. Itu salah satu anak buah Steve. Mereka diikuti oleh sepeda motor. Tapi para pengejar itu tidak tahu, Rob juga pembalap yang baik. Dia membuka pintunya. Dengan 2 atau 3 pukulan untuk menjatuhkan para pengejar, Steve tahu bahwa dia harus turun tangan sendiri. Dengan menggunakan helikopter itu, Charlie bergegas untuk berpisah dari yang lain. Steve tidak kesulitan mengejarnya. Dan Charlie, untuk menghindari pengejaran, dia harus mengemudi ke bawah jembatan. Tapi ternyata di bawah jembatan ini adalah jalan buntu. Charlie harus berbalik, tapi pada saat bersamaan, Steve datang dengan heli. Ia mencoba memblokir Charlie agar tidak lolos. Tapi Charlie melihat kesempatan dan melaju di jalan yang landai. Heli Steve terlambat untuk menghindar. Sayap belakangnya tertabrak. Steve tidak mau membiarkan Charlie melarikan diri. Dia mengambil mobil dan mengejarnya. 2 orang saling mengejar sampai ke stasiun kereta. Mark mengendarai mobil ke dalam gedung. Steve diam-diam bersembunyi di belakang, menunggu orang-orang untuk pergi. Dia menyuap pegawai gudang untuk mengambil mobil itu. Tetapi rekan Steve membuka pintu dan menemukan Mark di dalam. Charlie tahu bahwa Steve adalah orang yang licik. Jadi dia menunggunya di tempat itu. Steve menjadi marah. Ia mengeluarkan pistol dan mengancam. Tetapi pada saat yang sama ada beberapa senjata yang diarahkan ke punggungnya secara bersamaan. Sesosok itu keluar dari ruangan. Itu adalah sepupu Yevon. Mafia ini terus mencari orang yang telah membunuh sepupunya. Charlie menemukannya dan bekerja sama dengannya. Jadi tujuan mereka yang sebenarnya tidak hanya tentang batangan emas tetapi juga Steve. Akhirnya Steve dibawa pergi oleh mafia. Kalian bisa membayangkan apa yang menantinya. Bagaimana akhir ceritanya?